Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini saya akan melanjutkan di episode yang tentang Jaypira F2 yang di sebelumnya sudah saya unboxing itu ya, kiriman dari teman saya, dan sudah saya semai juga. Namun di episode 1 belum saya tampakkan perkembangan selama di talang semai. Untuk tampilannya seperti ini. Crossing the line again, falling on my knee. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I completely betrayed? Oke, seperti itu tadi. Jadi itu saya pindahkan ke instalasi permajaan ini, itu lebih cepat daripada umumnya. Umumnya sekitar umur 14-17 hari, bahkan ada yang 21 hari setelah semai. Namun saya ini pindahkan ke instalasi permajaan di umur 10 hari setelah semai. Dikarenakan yang pertama, memang ukurannya sudah mencukupi, bisa dilihat ini. Jadi yang ini yang masih kecil-kecil ini, bukan yang ini ya. Kalau ini sisaan pindahan Mirtel ke instalasi yang sebelumnya. Ini yang Jaypira F2. Di sini saya pipa permajaan menggunakan ukuran 1,5 inch. Sudah mencukupi, dia sudah melebihi ketinggian batas pipa. Untuk alasan yang kedua, karena kebetulan ini instalasinya kosong, jadi saya pindahkan aja guna mempercepat tumbuhnya gitu. Untuk perkembangannya sejauh ini ya, setidaknya itu baik. Daunnya ini kelihatan baik gitu. Untuk akarnya juga panjang, berserabut, kecil-kecil, kelihatan sehat lah gitu. Akarnya juga putih, tidak ada indikasi busuk akar, juga dengan batangnya yang bersih, tidak ada indikasi busuk batang juga. Selama di semaian terlihat sehat dan terlihat tumbuh cepat. Nampaknya memang tidak jauh beda dengan Jaypira pabrikan atau Jaypira F1 gitu ya. Namun mungkin nanti perbedaan ada di bentuk. Biasanya yang paling menonjol untuk benih turunan, benih yang dibiakkan sendiri, itu biasanya yang paling menonjol ada di bentuk. Ada di bentuk, mungkin sedikit tentang bobot, memiliki sedikit perbedaan. Meskipun nggak signifikan gitu ya. Namun untuk analisa sejauh ini, menurut saya ini akan menghasilkan bobot yang sama aja dengan Jaypira pabrikan atau Jaypira F1. Diindikasikan ini daunnya tebal. Ya, daunnya tebal. Hampir mirip lah. Ada bedanya sedikit tipis memang daripada Jaypira F1 atau Jaypira pabrikan. Cuman ini tidak begitu signifikan. Perbedaan ketebalannya itu tidak begitu signifikan. Masih sama lah dengan Mirtel. Ini Mirtel F1 ya, Mirtel pabrikan itu masih sama. Mirtel kan ini agak sedikit agak lebih tipis daripada Jaypira F1 pabrikan itu. Ya, ini sama menurut saya.
Ini sama ketebalannya. Jadi feeling saya ya, menurut saya ini akan bisa menjadi alternatif. Bisa menjadi alternatif untuk pengganti Caipira di kebun saya, Caipira F1 pabrikan maksudnya ya. Jadi bisa menjadi alternatif menggunakan benih Caipira F2. Untuk F2 yang sekarang ini saya masih dapat kiriman dari teman saya di episode 1. Yang belum nonton episode 1 bisa ditonton dulu episode yang pertama. Itu saya dapat kiriman 2 gram gitu. Untuk selanjutnya ketika 2 gram ini habis, mungkin saya akan mencoba membenihkan sendiri. Begitu juga dengan Myrtle, ini juga saya sudah nggak punya stok Myrtle. Ini Myrtle terakhir gitu ya, sampai sana itu Myrtle terakhir. Mungkin nanti akan ada juga video percobaan saya membenihkan Myrtle. Namun untuk kepastian berhasil atau tidaknya saya tidak bisa memastikan karena masih coba-coba lah gitu, masih coba-coba, masih belajar juga. Begitu juga dengan sisa Caipira F1 pabrikan saya, itu nanti juga akan saya coba untuk saya benihkan juga, untuk membantu stok kebun memaksa untuk tidak beli benih 300 ribuan untuk jenis RZ Johnson, Lilybird dan sebagainya. Oh ya, untuk di video episode pertama ada yang berkomentar untuk menanyakan kontak yang ngirimi saya benih ini. Mohon maaf ya Pak, untuk saat ini saya belum bisa membagikan kontaknya karena dikhawatirkan hasilnya kurang baik gitu ya. Jadi ini saya coba dulu, coba Bapak amati dulu, Bapak ikuti episode-episode dari video tentang Caipira F2 ini. Bisa Bapak ikuti dulu, Bapak lihat bagaimana nanti hasilnya, kekurangan dan kelebihannya, Bapak cocokkan di kebun Bapak, cocok atau enggak dengan performa, berat, dan sebagainya. Bapak cocokkan terutama di instalasinya, di modal instalasinya. Di sini saya instalasikan menggunakan pipa 1,5 inch. Saya di sini ada di 406 mdpl dengan intensitas cahaya matahari ini agak sedikit tertutup gitu ya. Jadi di sebelah timur ini ada bangunan dan juga ada pepohonan yang cukup tinggi. Itu hasilnya seperti ini. Di sini saya juga memakai sistemnya 1 tandon gitu ya, 1 tandon dengan kepakatan nutrisi 1200 sampai 1500 ppm, juga dengan rentang pH 6,0 sampai 6,3. Itu Bapak cocokkan dulu. Jika dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan jika ada perbedaan atau menurut Bapak, wah kalau begini berarti di instalasi saya nggak cocok gitu kan, sayang biaya yang sudah dikeluarkan begitu, biaya dan tenaga dan juga waktu ya tentunya yang sudah dikeluarkan untuk benih murah nih kayak gitu, benih murah bagus, daripada begitu, maksudnya daripada begitu lebih baik Bapak pakai yang sudah ada aja. Di marketplace sekarang sudah tersedia, ada Myrtle dan Maritima, meskipun keduanya harganya hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi daripada harus memaksakan memakai benih Caipira F2 tapi nanti hasil nggak maksimal kan sayang gitu. Yang ada nanti semisal bobot kurang dari target atau apalah gitu ya. Jadi saran saya Bapak ikuti dulu perkembangan Caipira F2 di kebun saya ini sampai nanti panen, bagaimana review secara keseluruhannya, baru Bapak simpulkan. Oke, mungkin di video
pembahasan Jayapira F2 di usia setelah pindah ke peremajaan cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.